Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wulandari dari kelas Manajemen 06. Di sini saya akan menceritakan ulang kisah inspiratif dari Bapak Joko Widodo. Nama Joko Widodo tentu sudah sangat familiar bagi kebanyakan orang di tanah air. Presiden Indonesia yang selalu tampil sederhana ini juga memiliki kisah haru dan inspiratif di balik kesuksesannya. Sebelum terjun di dunia politik, Joko Widodo merupakan pengusaha sukses di bidang kayu. Namun jauh sebelum kesuksesan itu datang, pria yang kerap dipanggil Jokowi ini sudah mengalami banyak masa-masa yang sulit. Bahkan sejak usianya dibilang masih kecil. Lahir sebagai putra seorang tukang kayu sederhana, Jokowi waktu kecil bahkan sudah terbiasa berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan uang jajannya. Banyak cara yang dilakukannya untuk mendapatkan uang, mulai dari berdagang, jadi ojek payung, bahkan menjadi seorang tukang panggul. Namun kerja kerasnya ini bisa menjadi modal yang akhirnya membawa kesuksesan untuknya. Dan sekarang beliau sudah berhasil dan sukses menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yang kita tahu beliau adalah Presiden Indonesia. Melihat kesuksesan orang memang tampak menyenangkan dan sepertinya mudah untuk dilakukan. Namun kenyataannya, setiap orang tentu akan mengalami proses yang panjang, bahkan terbilang sulit, hingga akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Mulai belajar dari kesuksesan orang lain, sehingga Anda juga bisa membangun kesuksesan Anda dan meraihnya dengan segera. Belajarlah dari kata-kata untuk melawan arus, berenanglah seperti ikan salmon. Terkadang hidup begitu monoton karena mengikuti apa yang umum. Umumnya, orang-orang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang berbondong untuk bekerja, menumpuk kekayaan, dan berharap sukses suatu hari. Namun, sayangnya kenyataan tidak melulu demikian itu. Ada saat-saat dalam hidup di mana kenyataan memang keras dan tidak sedikit yang menjadi korban karenanya. Oleh karena itu, mengapa kita tidak sesekali melawan arus, menentukan jalan hidup dan kebahagiaan kita sendiri? Lihatlah ikan salmon. Ikan salmon termasuk ikan yang tidak umum karena kebiasaannya melawan arus dibandingkan ikan-ikan lainnya. Ikan salmon melawan arus untuk melanjutkan kehidupannya dalam mengimbangi masa bertelur dan migrasi. Ikan salmon terkenal dengan kandungan protein dan gizinya yang tinggi dibandingkan ikan lainnya. Terbilang telur salmon yang terkenal sekali dengan hidangan mewahnya yang bernama kaviar. Sesekali dalam hidup, perlulah belajar dari ikan salmon, melawan arus, melawan cibiran, atau segala hal yang menonton di tengah kerumunan orang-orang. Barangkali kita bisa sedikit bernasib sama dengan ikan salmon dalam menentukan kebahagiaan hidup yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Melawan arus dan menantang diri kita. Terus begitu sampai pada akhirnya kebahagiaan yang memang kita berusaha keras untuk mencapainya. Hidup seperti bumi. Bumi mampu menerima apa saja yang diberi di atasnya. Bumi diinjak, diolah, disakiti, dan lain sebagainya. Bumi adalah penjerawatan dari penerimaan sekaligus pelaksanaan hukum alam yang sejati. Bumi memahami apa saja yang hidup karenanya. Bumi memiliki bahasanya sendiri. Bumi memahami jika tiba saat ia melakukan sesuatu, akan ada hal yang dilakukan olehnya. Bumi bergerak sebagaimana pemahaman utuh tentang bagaimana seharusnya kehidupan berjalan. Bumi mengajari kita untuk saling memahami dan menjaga keseimbangan. Bumi membahasakan setiap kejadian sebagai respon pemahaman untuk selalu menjaga keseimbangan dari kehidupan. Mari kita belajar dari bumi. Bumi menyediakan penerimaan yang luar biasa besar. Namun pemahaman bumi tidak hanya menerima pasrah. Bumi melakukan sesuatu yang tepat dari pemahamannya. Barangkali kita pun mestinya demikian. Mempelajari bumi dengan utuh untuk memahami keseluruhan kehidupan dari hal-hal besar sampai hal yang kecil dan mendetail. Mari kita belajar memahami dengan ukuran yang tepat dan bertanggung jawab. Jangan terburu-buru, lakukanlah yang terbaik untuk senantiasa menjaga keseimbangan. Demikian kisah inspiratif yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.